sejahtera. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Markosian Starcast, di mana Markosian Starcast ini merupakan program kerja MPK OSIS SMP Santo Markus II, sekolahnya para bintang. Untuk selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebagai host, Ibu Anastasia Ria Indrasworo. Saya didampingi oleh rekan saya, Francisca Irianti, dan juga narasumber yang sangat istimewa pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Ivy Quilla Angkasa Murdalino dan saya Zefaina Syombing yang akan mengisi Markosian Starcast pada hari ini. Untuk selanjutnya, kita mau ngobrol-ngobrol nih sama narasumber ya, teman-teman kita di SMP Santo Markus II, Ivy dan juga Diona. Narasumber tersebut ya, Ivy dan Diona ini memiliki pengalaman dan prestasi yang sangat luar biasa ya Bu Siska ya. Iya, betul Tingkat sekali, apa ini Bu Siska? Tingkat ASEAN. Waduh, luar biasa. Berarti kalau tingkatannya sudah ASEAN itu internasional ya, Diona, Ivy. Ya, betul sekali Bu. Wis, luar biasa bukan ya. Jadi Ivy dan Diona ini meraih prestasi silver ya, award ya. Prestasi silver award tingkat ASEAN. Nah, lombanya ini apa sih? Karena Ivy dan Diona ini luar biasa ya. Luar biasa tidak? Bisa menginspirasi teman-teman dong tentunya. Jadi mereka itu mengikuti ASDETO tingkat ASEAN. Nah, ASDETO itu apa sih kepanjangannya, Ivy, Diona? ASDETO itu merupakan ASEAN STEM Design Thinking Olympiad. Luar biasa ya Bu Siska ya. Iya, betul sekali. Siapa yang nggak terinspirasi, anak-anak dan juga teman-teman, mereka tingkat ASEAN internasional lagi, ya kan? Nah, jadi berkaitan dengan kepanjangan dari ASDETO tadi ya, berarti level soalnya ini sudah hot sih ya, tinggi lah istilahnya ya. Nah, maka dari itu kita akan ngobrol lah, berbincang-bincang bagaimana sih pengalaman Ivy dan Diona dalam mengikuti lomba tersebut. Untuk itu, ayo kita bersama-sama mendengarkan pengalaman dari teman-teman kita, Ivy dan Diona. Oke, Bu Siska ya. Iya. Oke, langsung aja nih. Ibu mau tanya, gimana sih perasaan kalian saat tahu kalau kalian tuh memenangkan lomba tersebut nih, dapat silver award? kita pas pertama kali tahu nih kalau misalnya kita menang Silver Award tuh kita seneng banget, apalagi kita berhasil memenangkan di tingkat internasional dan juga kita bisa membawa nama Santo Markus dalam lomba tersebut. Di saat yang menang lomba tersebut kebanyakan adalah dari Thailand, dari Singapura, dan yang dari Indonesia hanya beberapa. Luar biasa ya, kita beri aplaus. Sekali. Ih, keren sekali ya. Kalian dapat informasi dari lomba tersebut dari mana, Nak? Kami sih mendapatkan informasi dari Instagram ya Bu. Kebetulan pada saat itu kami sedang mencari-cari lomba yang bisa melatih kami lebih lagi. Jadi pas banget ada itu, jadi kami mengikuti saja. Keren. Luar biasa ya, hebatnya ya. Sangat menginspirasi ya Bu. Iya. Kalau ada lomba tersebut, Bu Siska mau nggak itu ikut Bu? Aduh, tentu saja mau dong. Karena menginspirasi ya. Iya, betul sekali. Oke, baik. Selanjutnya. Iya. Selanjutnya nih, gimana sih komunikasi kalian selama persiapan lomba sampai berlangsungnya lomba? Apakah berjalan dengan baik dan lancar atau ada kendala? Komunikasi kita selama lomba tuh berjalan dengan baik dan lancar sih Bu, karena emang kita mengutamakan adanya komunikasi supaya kedepannya juga itu dapat berjalan dengan lancar. Ih, keren. Berarti intinya komunikasi ya Bu Siska ya. betul. Karena tanpa adanya komunikasi pasti mereka tidak akan mendapatkan juara ya, Silver Award selagi tingkat ASEAN. Jadi dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan selalu dikomunikasikan, seperti itu ya. Oke, selanjutnya gimana nih cara kalian mengatur waktunya? Kalian kan harus berlatih lomba, sementara kalian tuh harus juga sekolah. Gimana cara kalian membagi waktunya supaya semuanya tuh balance gitu? Pada saat itu sih kami membuat skala prioritas ya Bu. Jadi di samping kami lomba ini juga,
kami juga tetap mengutamakan pembelajaran. Apalagi pada saat itu benar-benar Hamin 2 ya, Kita Hamin buat ujian hari Senin. PAS. Tapi kita bisa ngatur waktu, kita buat manajemen waktu, buat skala prioritas gitu aja sih. Berarti ya pinter-pinter memanage waktu ya. Bagaimana saya harus melakukan untuk lomba, bagaimana untuk saat itu ya, apa penilaian yang akhir mau kenaikan kelas itu ya. Oke, luar biasa. Nah, dari Ivy dan Diona sendiri nih, tantangannya apa sih Nak dalam mengikuti Adesto tingkat ASEAN itu? Tantangan menurut kami sih yang paling sulit itu di saat kita sudah menjadi finalis dan kita harus mempresentasikan hasil karya kita serta berinteraksi dengan juri menggunakan bahasa Inggris, Bu. Karena jarang sekali kita kan menggunakan bahasa Inggris di sekolah, jadi itu pengalaman yang paling menantang dan menarik juga buat kami. Iya, berarti apa ya? Presentasinya itu secara daring ya. Sudah daring menggunakan bahasa Inggris lagi ya. Luar biasa ya. Gugup nggak kira-kira kalian Gugup banget saat sih, itu? karena first time juga kan. First time gugup. Apa sih yang kalian presentasikan itu kepada dewan juri? Yang kami presentasikan itu ya desain yang sudah kami buat, kami presentasikan, kami jelaskan kepada juri, dan juga kami melakukan tanya jawab bersama dengan juri menggunakan bahasa Inggris. Tentang apa itu Nak? Tentang daur ulang sampah ya, food waste. Daur ulang sampah ya, ternyata sampah itu juga memiliki manfaat ya. Tidak hanya apa ya, baunya yang begitu dahsyat, tetapi kan juga ternyata memiliki sejuta manfaat. Nyatanya tuh Ivy dan Diona bisa meraih itu. Ya. Kalian ini kan udah berani banget tampil sampai ke tingkat ASEAN untuk mengikuti lomba. Tentunya dengan peserta lombanya yang dari luar negeri semua kan? Iya. Nah, sekarang saran apa yang bisa kalian bagikan kepada teman-teman supaya teman-teman tuh percaya diri untuk mengikuti lomba seperti kalian ini? Saran dari kami sih, kita sebagai peserta didik harus meningkatkan value diri kita sendiri, yaitu dengan mempelajari pelajaran juga, Bekali diri. ya, supaya kita mempunyai value yang tinggi sehingga kita percaya diri dalam mengikuti kegiatan lomba-lomba seperti itu. Iya, jadi misalnya kita nih udah ada value nih di bidang tertentu, jadi kita bisa cari lomba-lomba pada bidang yang kita bisa, yang kita mampu. Jadi kita bisa percaya diri dalam melaksanakan lomba tersebut. Ya, intinya kita punya bakat, talenta, jangan hanya dipendam ya, disimpan begitu saja, tetapi kita harus mengembangkan talenta yang kita punya, bakat yang kita punya, ya bagaimanalah cara kita ya, misalnya mencari informasi-informasi terkait dengan lomba, nah itu kan kita dapat mengembangkan ya Nak, itu sangat luar biasa. Nah pasti ya, kalian mengikuti lomba tersebut pasti ada orang yang menginspirasi dong, ya kan, menginspirasi sehingga kalian, ayo kelompok saya atau kelompok kami, tim kami harus semangat, harus mengikuti itu. Nah, yang menginspirasi di sini siapa? Diona, Ivy? Yang menginspirasi kami sih lebih ke Maudy Ayunda sih, Bu. Wih, keren. Karena banyak prestasi, jadi kami juga ingin memiliki banyak prestasi supaya ke depannya tuh kami dibekali sudah dari SMP. Kalau Diona juga sama? Iya, sama Bu. Kita benar-benar kayak terinspirasi banget sama dia Yunda. Keren ya, ternyata Kakak Maudy Ayunda itu menginspirasi Ivy dan Diona. Berarti nanti di akhir kita podcast ini Ivy dan Diona bisa nyanyi ya lagunya Maudy Ayunda ini ya. Karena kan merupakan sosok yang menginspirasi ya. Kalau misalnya kita tidak punya sosok yang menginspirasi, bagaimana kita bakal terinspirasi ya untuk prestasi kita seperti itu ya. Jadi sungguh sangat luar biasa ya Bu Siska. Bu Siska punya nggak ini tokoh inspirasi nih? Soalnya Bu, mau diayun Berarti nanti kita nyanyi bersama nih ya, agar Iya, tetap Bu, semangat ini ya. Luar biasa ini anak-anak ya. Oke. Tadi tuh sempat kalian bilang bahwa kalian tuh ada rasa gugup. Gimana sih cara kalian supaya kalian tuh tetap percaya diri dan rasa gugup itu tuh hilang gitu tuh? Yang utama sih berdoa sih, Bu, supaya rasa gugupnya hilang, atau bisa juga
saran lain, minum air putih atau terus berpikir positif Iya. bahwa kita masih bisa menjalankan itu tuh pasti ntar jadi nggak gugup Iya, sih. yang paling penting berpikiran positif itu sih, karena pasti akan berpengaruh ke semuanya juga. Iya sih ya, betul ya Bu ya. Berdoa itu memang yang paling utama ya. Bawa nama Tuhan lah setiap kita melaksanakan kegiatan dimanapun kita berada, karena semua akan dilancarkan ya. Memang betul, kekuatan doa sungguh sangat luar biasa ya anak-anak ya. Kemudian ini berkaitan dengan mengikuti lomba Adesto ini, jujur nih dari kalian nih, dari Ivy dan juga Diona, siapa yang pertama kali mengajak ikut lomba tersebut? Atau memang dua-duanya gitu yang mengikuti, ingin yuk kita ikut lomba yuk, dari mau lomba ini siapa? Ivy atau Diona? Awalnya sih saya yang ngajak Oh. dan kebetulan memang lagi sama-sama nyari lomba-lomba gitu, jadi akhirnya tertarik juga dan mengikuti lomba tersebut. Dan orang tua support kan ya? Support Nah banget, ini ya, support banget. jadi dukungan dari orang tua ini juga memberi kekuatan ya untuk Ivy dan juga Diona ya Bu Siska ternyata ya. Oke, apa pesan dan kesan kalian sih yang kalian rasakan selama mengikuti lomba ini? Pesan kita selama mengikuti lomba, ya yang penting pede sih, yang penting pede dan memiliki value. Kalau kita mempunyai value, dibekali value dari kecil, terus kita juga pede, diberi dukungan, pasti kita bisa. Iya, kita sebenarnya ini merupakan pengalaman pertama kita, jadi benar-benar berkesan banget buat kita, karena apalagi langsung menang gitu tuh benar-benar pengalaman berharga banget sih. Kita benar-benar seneng banget Ya, seneng banget, apalagi tingkat internasional. Ya udah pengalaman pertama ya, terus mendapatkan Silver Award ya. Itu kan juga pengalaman yang luar biasa ya, tingkat ASEAN lagi, internasional ya. Oke. Nah, cara membangun rasa percaya dirinya bagaimana sih untuk Diona dan juga Ivy dalam mengikuti lomba tersebut? Bisalah bagi-bagi tips juga ya untuk teman-teman. Gimana di cara percaya diri? Percaya diri itu sih sebenarnya timbul dari diri masing-masing ya, tapi sebenarnya dari lingkungan juga. Misalnya kita lingkungannya tipikalnya yang introvert gitu tuh nggak bakal bisa percaya diri sih, tapi kalau lingkungan kita yang benar-benar kayak membuka diri, saling sering cerita, terus saling sharing, itu pasti bisa membuat kita juga jadi lebih percaya diri, lebih terbuka terhadap orang lain. Dan harus support juga sih lingkungannya. Maksudnya kita mau ikut lomba nih, disupport kita untuk ikut lomba. Jadi sama-sama support dalam hal pendidikan, itu juga pasti kita ntar lebih pede nantinya. Iya, betul sih ya Bu Siska ya. Jadi itu ya anak-anak, teman-teman, tips untuk membangun rasa percaya diri nih dari Diona dan Ivy. Jadi intinya itu memang harus ada support ya, dukungan, kemudian terbukalah, kita harus terbuka. Kemudian komunikasi, seperti tadi disampaikan di awal kan, komunikasi itu juga membangun rasa percaya diri, yang penting dari diri kita sendiri ya, seperti itu. Baik, sebelum kita tutup acara podcast pada hari ini, tadi kita sudah mendengar pesan-kesan kalian dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sekali lagi nih kita mau dengar tapi versi bahasa Inggrisnya. Okay, so we as students at St. Mark II Middle School are very happy Because this school is really supports us in developing achievements as well as our interests and talents. Wih, keren, luar biasa sekali dalam bahasa Inggris. Berarti grammarnya jos sekali ini ya, luar biasa. Jadi memang ya Bu Siska ya, bahwa anak-anak atau peserta didik SMP Santo Markus II ini jago-jago semua menggunakan bahasa Inggris. Keren bukan? Untuk itu kami tunggu papa mama agar putra-putrinya bergabung ya di SMP Santo Markus II, sekolahnya para bintang. Karena memang sudah terbukti luar biasa Diona dan Ivy fasih ya dalam berbicara bahasa Inggris. Luar biasa, keren sekali. Tepuk tangan lah sekali lagi buat kita. Oke, saatnya kita tiba di penghujung acara. Demikianlah acara Markusian Starcast yang sudah terlaksana pada hari ini. Markusian Starcast merupakan program OSIS MPK SMP Santo Markus II, sekolahnya para bintang.
Kan ku kejar mimpi